Bapak Dr. Haji Kana Subandi MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para komisioner Basnas Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Ketua RW Kabupaten Cilacap, yang saya hormati para camat dan para jajaran UPJ Kecamatan se-Kabupaten Majalengka, hadirin yang berbahagia. Ibu dan Bapak, ketika saya dengan Pak Ketua MUI memulai gerakan pemberlakuan secara formal Basnas di Kabupaten Majalengka pada tahun 2016, memang saat itu tantangannya banyak. Saya keliling dengan beliau ke 26 kecamatan untuk memastikan instruksi Presiden yang mengharuskan seluruh ASN melaksanakan zakat mal. Karena sesungguhnya pelaksanaan atau badan pengambil zakat di Kabupaten Majalengka dan kabupaten lain dari dulu sudah ada, hanya belum maksimal pergerakannya. Makanya kami coba dengan Pak Ketua MUI saat itu keliling ke 26 kecamatan, bertemu dengan camat, Kapolsek dan Lani, para kepala desa dan ASN yang dari kecamatan itu, mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan zakat di lingkungan ASN atau disebut dengan zakat ASN. Saat itu tantangannya luar biasa, ya. Lebih banyak yang menolaknya dari yang mendukungnya, karena bahasanya urusan zakat itu urusan ibadah, urusan pribadi yang tidak perlu diatur-atur, apalagi diinstruksi oleh pemerintah. Tentu ibu dan bapak itu hal biasa ketika sebuah kebijakan yang akan diberlakukan, apalagi yang menyangkut kepada kewajiban, mesti tantangannya. Saya punya prinsip dalam hal apapun termasuk ibadah, pemerintah wajib hadir. Ya. Bukan mengatur-ngatur teknis ibadah, tetapi pemerintah itu tugasnya memfasilitasi. Saya kemarin di pelatihan Dewan Bimbingan Dewan Haji. Bagus videonya dipotong ya, keren. Tugas Kementerian Agama adalah tugas yang tidak Saya dilakukan. juga mengumpulkan para desa, awas informasi Tapi tanpa menguji di dunia pemerintah daerah berani diri kita bukan orang libur. menyaksikan rakyat dan umat butuh layanan pemerintah daerah. Contoh ibadah haji, Keren. kita anggarkan dari miliaran, kita berangkat kita fasilitasi bis, kita fasilitasi Saya sudah kurang kita fasilitasi seragam dari saya semua itu. kita fasilitasi operasi. Seragam dari kecamatan itu. Kenapa? Betul itu tugas negara. Padahal anggaran hanya ada 12 Tapi jutaan, pemerintah daerah habis 23 wajib juta. hadir membantu umat yang akan melaksanakan. Yang kedua, pesantren. Pesantren itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi pertanyaannya, apa mau dilakukan? Pesantren pada desa, toilet yang biasanya juga berada dari apa salah? Maka kalau pemerintah daerah masuk kepada
saya perkuatkan. Walaupun perdanya banyak tantangan, bahkan sampai Kemendagri Bupati Majalengka dia tulis saat itu, apa alasan saudara akan membuat perda pesantren? Kan pesantren itu urusan Kementerian Agama, urusan agama, urusan yang jadi pemerintahan. Betul Pak Dirjen, ya, betul Pak Biro. Tetapi kami ingin berperan sebagai kepala daerah untuk membantu pesantren. Coba kalau begitu Pak Bupati, judulnya jangan perda pesantren, tapi perda fasilitasi pesantren. Nggak apa-apa. Yang penting ada kalimat pesantrennya. Ya, akhirnya dengan awal disetujui dan dengan disetujuinya perda pesantren, Bupati tidak disalahkan ketika menganggarkan dari APBD miliaran rupiah untuk membantu pesantren. Begitu. Jadi ibu dan bapak, mengurus rumah memang tidak selalu berdasarkan asumsi kepada tidak ada kepentingan, tapi melihat rumah, melihat kebutuhan rumah, kebutuhan rakyat, pemerintah bagi-bagi. MTQ, kewenangan pusat. Tapi kan wajib oleh pemerintah daerah dianggarkan untuk operasional segala macam, hadiah dan sebagainya. Nah, ini jelas. Ini urusan agama, urusan Kementerian Agama. Tetapi menjadi penting kalau pemerintah daerah hadir. Maka alhamdulillah kita Bapak, walaupun tantangan berat termasuk KFUI mendapat teror yang paling banyak, nyebutnya dibayar berapa oleh pemerintah untuk berbicara jelas memenuhi jamaah dari profesi. Saya bilang dia jangankan kita, Rasulullah ada dalam dakwahnya banyak tantangan. Akhirnya kita dan Bapak sampailah kepada pemahaman di lingkungan ASN, di lingkungan guru, walaupun banyak dalil-dalil yang tidak relevan disampaikan kepada kami. Ya, jangan terlalu ikut campur urusan yang sifatnya teknik dalam ibadah, karena ibadah itu hanya hubungan antara manusia dan Gusti Allah. Betul. Tetapi pemerintah wajib hadir. Karena dalam agama disebutkan ya dalam hadis kita, kekuatan negara itu adalah satu, kerukunan ulama, dua, keadilan ulama. Jadi sinergi. Makanya tepat kalau hari ini saya memanggil menyarankan tema, karena saya ingin diberitahu zakat infak sedekah ini ingin menjadi sebuah gerakan massa yang luar biasa, gerakan umat yang kuat, gerakan umat yang mendukung. Untuk siapa? Yang pertama ada videonya. Alhamdulillah dari ASN tiap bulan terakhirnya di terakhir ini juga ada dari bapak saya potong dari gaji bapak aja mati dipotong 2,5% dari gajinya, bapak wakil bupati, sekda, tadi sekdis, kabir, sama kabal, yang guru. karena Nah, hanya lagi-lagi banyak yang ketika akan diberlakukan secara keseluruhan, kalau ini banyak gaji yang saya jamin ini penyakitnya. Ya, jangan karena dipotong untuk baju nas, ini nol gajinya. Bank Jabar pinjam, ke BRI pinjam, ke koperasi pinjam, ke Bank Emo pinjam. Nah ini persoalan. Jadi tahu bupati, tahu persoalan ASN ini banyak gaji yang tidak betul. Makanya 2018, 2019 ketika saya diangkat jadi bupati, saya melakukan tunjangan kinerja untuk ASN 114 miliar saya keluarkan untuk menggait agar ASN kerjanya bagus. Tapi ternyata para kiai, para ustaz yang namanya uang itu menyangkut mentalitas besar tidak akan cukup, sedikit kurang itu uangnya. Jadi ditumpuk berapapun tidak akan merasa lebih bangga.
yang kaya masih duit. Nah ini makanya pembinaan mental harus dilakukan kepada para pejabat ASN. Yang mau pinjam ke bank boleh saja. Mungkin kepentingan anak sekolah, mau buat rumah, mau beli tanah, butuh kendaraan atau apa saja. Tapi tolong gajinya jangan dihapuskan, jangan dihabisi, sisakan untuk kepentingan rutin keluarga. Kalau gajinya 6 juta sekarang sudah tidak ada yang namanya gaji 6 juta, sudah di atas 10 juta dari sekarang. Tamat sertifikat. Nah, kalau di pejabat struktural tamat tungkil. Rata-rata tungkil yang saya berikan itu ya dari mulai 30 juta sampai dengan 15 juta sampai 7 juta sekali. Makanya 114 miliar saya anggarkan dalam tahun 2019 di awal kepemimpinan saya. Alhamdulillah 1 miliar kita peroleh dari Jakarta ASN, ya, belum dari Kementerian Agama sebetulnya. Ya. Nah, hasil dari keputusan bupati memungut 2,5% dalam bentuk zakat profesi yang setiap bulan dikelola oleh Basnas. Begitu. Jadi kalau 12 bulan itu kan bisa 12 miliar. Ini uang untuk rumah, bukan untuk apa? Untuk rumah. Nah, belum dari gerakan infak sedekah, walaupun belum maksimal. Sementara zakat mal dari masyarakat itu banyak langsung diberdayakan oleh rumah, oleh rakyat. Pengusaha belum kita ini. Di Majalengka kan banyak industri, tapi mereka rata-rata non muslim industrinya, sangat minim yang muslim. Ya ini kekalahan kita. Ya, tentang orang-orang yang punya bisnis. Kalau umat Islam saya kira nah, lembaga vertikal Kejari juga sudah bisa melakukan itu. Yang belum saya dewan, nanti dewan akan saya minta juga dengan kesadarannya 2,5%. Berapa sih? Bupati aja cuma 130.000 satu bulan dari gajinya 6.800. Ya. Seperti itu menghitungnya 2,5% dari gaji bersih. Nah, oleh karena itu saya ingin mendorong ya kekuatan kelembagaan Basnas itu di level bersama. Makanya mengapa sama kader. Jadi nanti saudara-saudara, tolong Pak Camat, Bu Camat, siapkan satu ruangan kecil saja untuk sekretariat UPD, Pak Basnas UPD. Nanti posisi camat di mana dalam kelembagaan. Jadi saya ingin UPD itu kantor, mikir, ya, bagaimana zakat itu tetap sampai dari rakyat, berdayakan untuk ibu dan bapak. Oke, zakat kita 1 tahun 1 kali ada gitu. Tapi mungkin ibu dan bapak, petani butuh pengertian, butuh pemahaman. Bagaimana ini musim panen? Saya ingin zakat dari hasil panennya. Mungkin rakyat butuh bimbingan sehingga dia memberikan zakat malnya dari hasil panen. Ya, ini juga peluang buat kita. Jadi melalui sinergitas ini sama dengan UPD nanti harus merupakan paket kelembagaan di kecamatan itu. Makanya harus ada sekretariat Basnas. Ya, maksud saya sekretariat UPD di kecamatan itu. Nanti kalau sudah bagus di kecamatan, mungkin desa. Sehingga dengan bapak kelembagaan, ya, zakat infak sedekah di Majalengka ini akan terstruktur secara sistemik dari mulai kabupaten, kecamatan sampai desa. Ini bagus. Kelembagaan itu, ya, orangnya nanti, gerakan dan programnya kayak. Oleh karena itu Pak Ketua Komisioner, saya minta kalau rapat-rapat
bisa seperti ini sama UPJ dan jadi paket ini. Nah ini gerakan peluang dan apa yang harus dilakukan. Salah satu potensi ekonomi umat Islam dari zakat infak sedekah. Ya, kalau lembaga-lembaga lain saya tahu, ya, ada seorang guru besar yang memuji saya waktu disertasi, dia non muslim, bercerita mengenai efektivitas. Ya, kalau di orang lain kan bukan zakat namanya, tapi istilahnya donatur. Ya, donatur. Contoh yang dilakukan rumah sakit Dormius itu 25% dari gaji dokter karyawan dipersembahkan untuk rumah sakit. Jadi pantas kalau rumah sakit manusia pada harus dia di Bandung ada Dormius, ada Advent, ada Immanuel, ada Santo Yusuf. Kita hanya punya satu kebanggaan, rumah sakit Islam di Jalan Soekarno-Hatta. Baru satu. Tapi yang namanya Muslim, dia ke rumah sakit negeri. Internasional Advent, internasional Dormius, internasional Immanuel, internasional Santo Yusuf. Belum yang lain-lain. Ya, yang beli itu dalam yayasan tapi di dalamnya orang manusia. Ternyata dana terbesar itu digambar dari internal. Di samping mereka mencari dari luar negeri. Andalan kita kan umat Islam itu hanya dari negara-negara Timur Tengah. Sementara negara-negara Timur Tengah itu juga lagi krisis ekonomi dengan banyaknya peperangan. Suriah, Iran, Irak, Yaman, semua dalam krisis. Jadi jangankan mau dibantukan kepada kita. Arab Saudi yang kita andalkan dalam penguatan ekonomi lagi menghadapi persoalan besar di bidang fiskal. Makanya kenapa Arab Saudi mengambil kebijakan tidak ada lagi jeda antara musim haji dan umroh. Orang sedang berhaji, ya sudah datang ke umroh. Waktu saya masih 2 minggu pelaksanaan haji, ya jemaah haji umroh masih berjalan, makan masih penuh. Jemaah haji sudah datang, jemaah umroh masih ada. Jadi tidak mungkin ada kesempatan. Kalau dulu dikosongkan 1 bulan setelah musim haji, baru umroh. Kemarin, ya cerita Bupati Sumedang, Bupati Mandalika, saya masih bergaul dengan jemaah haji apapun. Mengapa? Arab Saudi butuh fiskal. Mengapa? Minyak yang dihasilkan Arab Saudi mulai berkurang. Ya. Minyak Arab Saudi sudah kalah kualitas dengan minyak-minyak dari negara-negara. Makanya sekarang tidak ada lagi yang gratis dalam Saudi. Diberlakukan pajak kepada rakyatnya. Telepon bayar, listrik bayar, sekolah bayar, karena ekonomi. Sementara percepatan pertambahan penduduk Arab Saudi semakin meningkat, lapangan kerja semakin berkurang. Bagaimanapun ekonomi makin menurun. Makanya kita agak sulit kalau kita semua mungkin masih Qatar, Kuwait masih bisa menyuplai bantuan energi dan sebagainya. Tapi secara makro ekonomi kita masih mengandalkan pada negara-negara donor untuk kita bantu. Makanya mengapa kalau terjadi musibah di Indonesia, yang pertama negara-negara donor yang langsung terjun. Kemarin Cianjur justru Saudi yang memberikan bantuan. Negara-negara Timur Tengah belum masih bertahan karena kami masih kesulitan. Nah ini udah ya, jadi kekuatan ekonomi umat sekarang berada pada kekuatan panglima ekonomi. Oleh karena itu, mari kita gali untuk menambah kekuatan ekonomi umat. Zakat, infak, sedekah merupakan salah satu energi bagi umat dalam melindungi rakyat kita. Doa, yatim piatu, jompo, lembaga keagamaan, pesantren, madrasah, majelis taklim
untuk ormas keagamaan, untuk guru ngaji, imam masjid, begitu kita berikan. Itu tapi tidak mungkin Kementerian Agama bisa melayani secara keseluruhan kebutuhan umat Islam kalau tidak dibantu oleh pemerintah. Makanya apa? Pemerintah wajib hadir di Basnas, wajib hadir di musim haji, wajib hadir di musim MTQ, wajib hadir pada kegiatan-kegiatan hari wisata agama. Kalau tidak begitu, berarti dosa sebagai pemerintah daerah tidak mengurus agama, maupun tidak lagi berbicara sekat kekuasaan, tidak lagi berbicara tupoksi. Ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah terbuka banget. Pemerintah daerah wajib membantu fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masing-masing kota dan kabupaten. Sehingga Pak Basnas nanti ditindaklanjuti. Jadi saya ingin di tiap kecamatan pertama diperkuat kelembagaan. Personilnya sudah ada satu kecamatan. Nah, nanti camat posisinya di mana? Harus masuk nanti. Apakah di badan apa? Yang penting saya ingin kelembagaan Basnas di kecamatan itu kuat. Ada sekretariatnya. Nanti camat akan bisa menggerakkan kepala desa. Karena camat punya kewenangan, punya tugas untuk melaksanakan namanya. Sekarang kita akan memperingati Hijriah. Kita ada gerakan infak di tiap desa. Bisa. Kita sekarang memperingati Maulid Nabi. Kita ada gerakan infak zakat, sedekah di tiap desa. Yang memandunya adalah UPJ turun nanti ke desa. Atau sekarang mau peringatan Isra Mi'raj, kita gerakan zakat. Insya Allah ketika umat melihat sebuah aktivitas dari tokoh, dari pengurusnya, kepercayaan akan timbul dari umat, dari masyarakat kepada kita. Apalagi kalau hasil itu langsung kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Ini benar-benar ya, sembako ini adalah hasil dari gerakan infak sedekah ibu dan bapak pada saat kita memperingati Maulid Nabi, pada saat kita memperingati Isra Mi'raj, pada saat kita memperingati Nuzul, pada saat kita memperingati Hijriah, pada saat ulang tahun desa, bisa. Atau mau musim tanam, atau habis musim panen. Jadi effort itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk menggali dalam umat dan dikembalikan kepada umat. Insya Allah ini dapat dengan prinsip bertawun. Wa ta'awwanu 'alal taqwa wa la ta'awwanu 'alal 'udwan. Ini akan menjadi kekuatan kita untuk menopang ekonomi umat sehingga ibadah bapak hasil atau akibat dari 2 tahun setengah kita dilanda pandemi, angka kemiskinan melonjak. Bahkan masyarakat pernah masuk kepada kategori kabupaten yang kemiskinannya ekstrim. Dari mana bisa timbul masyarakat masuk kepada kategori kemiskinan ekstrim? Hampir 21 kabupaten yang terjadi, kecuali kota kayak Kota Cirebon, Kota Bandung, ya, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Tasik, itu tidak termasuk rata-rata kabupaten masuk wilayah ekstrim. Dari mana itu? Dari guru-guru yang bekerja di pabrik dan apa di PHK. Suaminya punya gaji 2,5 juta, istrinya kerja juga punya gaji 2 juta. Dua-duanya PHK, punya cicilan rumah, punya cicilan motor, anak sekolah 0 rupiah setiap tahun. Masuklah kepada kelompok kemiskinan ekstrim. Pelaku UMKM untuk modal aja dipakai makan, tidak bisa memproduksi, akhirnya dia bubar usahanya. Modal tidak ada, produk juga tidak ada, terjadi masuk ini. Yang bertanya cuma satu,
luar biasa pertama. Gaya tahan tubuhnya kuat, daya tahan usahanya juga lebih kuat. Makanya andalan kita adalah pertanian yang tidak bisa diserang oleh pandemi, kecuali utama. Tapi ke pandemi COVID, petani masih ya, kentang masih ditanam, tomat ditanam, cabai ditanam, ya, padi ditanam, masih ditanam. Makanya saya apresiasi kepada para petani yang dalam musim pandemi, petani tidak banyak masalah. Yang kedua, pertanian malah berjalan dengan baik. Nah ini Pak Ketua Bapenas, ya, jadi silakan nanti dibahas ya apa namanya gagasan pemikiran kita semua bagaimana memperkuat kelembagaan Bapenas ini di level yang berikutnya. Kalau kabupatennya sudah kuat, hubungnya ada, kemudian untuk gerakannya tadi 1 miliar 1 bulan ada dari ASN masuk ke sini, termasuk tiap tahun diberi hibah. Ya, insyaallah tahun kemarin 500 juta, sekarang juga kalau 500 sampai 600 juta saya berikan untuk Bapenas. Ya, artinya ini harus diturunkan aja terus kepada kecamatan. Saya ingin yang 26 kecamatan itu level kegiatan UPJ-nya kompak. Makanya tolong Pak Camat bersama berbicara, bermusyawarah dengan para anggota UPJ. Sok kumaha benarnya, bagaimana baiknya. Yang penting UPJ di kecamatan Lausma, Lemasugi, Bantarujen, Talaga, Cikicin, Cikampek, Argapura, Maja dan seterusnya sampai ke Kertajati dari 7.000, Sumberjaya, Bumi, Sinang-Sinangwangi, Raja Galuh, Pamasar, Jatiwangi, Kasokana, Dauran, Kadipaten, Panikiran, Majalengka, Sukahadi, ya, itu bisa bergerak serempak bersama, sehingga akan menjadi sebuah kekuatan aksional ekonomi bagi umat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dibuat kesepakatan hari ini antara Bapenas dan Kabupaten, kemudian Camat, kemudian UPJ dalam rangka mewujudkan kelembagaan, mewujudkan program di level kecamatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Kami haturkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Majalengka yang telah menyampaikan